Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dr. Sangayu Putu Rahayu SMH. Di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi terkait pembahasan diskusi kelompok kami mengenai ilmu investasi. Di sini kami mengangkat tema terkait faktor pendorong dari investasi. Ya, di sini kami akan membawakan mengenai kewajiban Corporate Social Responsibility atau CSR di dalam direct investment. Sebelum lanjut, kita akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Navalijan Kuswara, Gimnasia Christian Putra, Nicholas Christian Daryl, Ramaita Arisabila Saida, Rizky Febian, Dewi Namelia Aryasanti, Lisa Kristanti, dan saya sendiri Anda Putra Budi Pradana. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasannya. Silakan. Oke, baik. Jadi penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR ini berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia usaha yang seringkali melakukan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Konsep CSR lahir sebagai respon terhadap tekanan publik terhadap perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya, seperti perusahaan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Istilah Corporate Social Responsibility atau CSR mulai dikenal sejak tahun 1970-an dan semakin populer setelah terbitnya buku Cannibals with Fork, The Triple Bottom Line in 20th Century Business, tahun 1998, karya John Elkington. Dalam karyanya, Elkington memperkenalkan konsep Triple Bottom Line yang mengacu pada tiga elemen utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi atau economic growth, perlindungan lingkungan, environment protection, dan keadilan sosial, social equity. Ketiga aspek ini kemudian dikenal sebagai prinsip 3P, Profit, Planet, and People, yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, serta masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas hidup mereka. CSR bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Next. Investasi langsung asing merupakan bentuk investasi yang berasal dari luar negeri, di mana dana yang diinvestasikan dialokasikan untuk berbagai aset produktif seperti pembangunan pabrik, pengadaan lahan, serta peralatan pendukung operasional perusahaan. Di Indonesia, kinerja investasi langsung asing masih memerlukan perhatian lebih serius guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga saat ini, investasi asing yang masuk ke Indonesia lebih didominasi oleh investasi portofolio, yakni investasi dalam bentuk saham maupun obligasi yang memiliki sifat jangka pendek dan mudah keluar masuk dari pasar keuangan. Oleh karena itu, Indonesia perlu berupaya untuk mendorong peningkatan FDI sebagai langkah strategis dalam memperkuat struktur perekonomian negara. Next. Lalu selanjutnya adalah regulasi CSR di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Indonesia, terutama yang bergerak di sektor tertentu, punya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi perusahaan ini tidak hanya fokus memperoleh keuntungan saja, tapi juga harus memperhatikan dampak kegiatan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di dalam pasal ini, di dalam undang-undang ini terutama pada pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal ini menyebutkan tentang kewajiban pengusaha di dalam program CSR, dan nomor 34 adalah konsekuensi hukum pengusaha apabila tidak melaksanakan CSR. Lalu selanjutnya adalah pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lalu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Next.
Lalu selanjutnya yakni regulasi direct investment. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal merupakan tonggak penting dalam regulasi investasi langsung di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan investasi langsung sebagai bentuk investasi yang dilakukan secara langsung oleh investor asing maupun domestik dalam bentuk modal awal atau initial capital untuk membangun, mengembangkan, dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur pemberian fasilitas atau jaminan kepastian berusaha kepada para pemilik modal yakni berupa fasilitas fiskal, kemudahan hak atas tanah, pelayanan imigrasi, kemudahan impor, dan ketenagakerjaan. Next. Lalu selanjutnya terdapat Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang penanaman modal merupakan tonggak penting dalam regulasi investasi langsung di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan investasi langsung sebagai bentuk investasi yang dilakukan secara langsung oleh investor asing maupun domestik dalam bentuk modal awal atau inisial capital untuk membangun, mengembangkan, dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Baik, selanjutnya seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya, di sini kan CSR telah menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan, bukan lagi sebuah tindakan sukarela gitu ya, atau tanggung jawab moral saja dari perusahaan ketika melakukan usahanya. Nah, di sini tuh pemerintah mendorong supaya uh, perusahaan yang um, melakukan usaha itu juga bertanggung jawab di uh, sektor lingkungan dan juga sosial. Nah, dengan menerapkan CSR, tujuan perusahaan adalah mencari laba dengan memperhatikan lingkungan sekitar, di mana aktivitas itu menjadi nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Nah, CSR ini telah mengungkapkan bahwa perusahaan itu tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line atau nilai perusahaan saja, tapi direfleksikan juga pada yang disebutkan tadi triple bottom line, yaitu terdiri dari finansial, sosial, dan juga lingkungan. Nah, sedangkan penanaman modal sendiri kan adalah tindakan untuk eh, orang melakukan menambah nilai modalnya ya, tetapi jika memang adanya kegiatan ini tadinya kegiatan yang hanya berorientasi pada keuntungan harus diwajibkan untuk berorientasi juga pada tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Hal ini tentu akan menjadi sebuah PR yang mana eh, yang tadinya bertujuan untuk mencari laba sekarang harus bertujuan untuk eh, menambah nilai perusahaan di bidang sosial dan juga lingkungan. Nah, hal tersebut tuh menjadi sebuah tantangan bagi investor sendiri untuk memikirkan gambaran bahwasanya bakal ada pengadaan untuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga sosial setelah berinvestasi di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah pengaruh kewajiban CSR terhadap investasi langsung di Indonesia. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya. Nah, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi, yaitu kerangka regulasi yang jelas dan penerapan praktik CSR oleh perusahaan. Nah, keduanya tidak hanya berperan sebagai instrumen hukum dan etika bisnis, tapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun kepercayaan investor, mengurangi resiko, dan menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Next. Nah, di Indonesia sendiri, regulasi tentang CSR diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 25, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang UU yang mengatur kewajiban CSR bagi investor dalam negeri dan asing, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau UU PT yang melalui pasal 74 mewajibkan perusahaan tertentu untuk melaksanakan CSR. Nah, penerapan kewajiban CSR telah mengubah cara perusahaan dalam mengelola resiko dan peluang investasi dengan perhatian lebih terhadap dampak sosial dan lingkungan. Hal ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi resiko non keuangan yang menjadi pertimbangan investor. Dan investor asing kini lebih memilih perusahaan dengan tata kelola yang baik dan berkomitmen pada bisnis yang berkelanjutan. Baik, lain studi kasus yang pertama, kita menggunakan pelaksanaan CSR dari PT Holcim. PT Holcim sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang semen, di mana
PT Holcim yang dimaksud dalam studi kasus ini berada di Cilacap. Pelaksanaan CSR eh, disambut baik, direspon positif oleh PT Holcim. Pelaksanaan CSR-nya itu memuat 6 pilar dengan visi misi pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial budaya. Penerapan CSR yang dilakukan oleh PT Holcim berdampak pada pembentukan citra positif perusahaan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan laba dalam jangka panjang. Selain itu, ada dampak lain seperti pelanggan yang semakin loyal, calon investor yang akan dengan senang hati menanamkan modal, kreditor dan pemasok akan dengan senang hati bekerja sama, dan pemerhati lingkungan akan mendukung dan senang dengan kehadiran perusahaan karena kontribusinya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu, studi kasus yang kedua itu ada dari dari PT KAI. Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT KAI ini fokus pada 3 program prioritas Kementerian BUMN, yaitu program kemitraan, program bina lingkungan, dan community relation. Eh, Pelaksanaan CSR yang dilakukan PT KAI mendapatkan penghargaan dalam ajang penghargaan CSR, khususnya pada program KAI Peduli Lingkungan dengan jenis program bantuan dan pembinaan tempat pengolahan sampah terpadu di Simpang Sari di tahun 2021. Penerapan CSR yang dilakukan PT KAI berdampak pada peningkatan kedisiplinan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Selain itu, inovasi juga muncul seperti menciptakan mesin pengolah sampah anorganik sehingga sampah dapat diolah seluruhnya di TPST. Dampak secara kualitatif juga dirasakan oleh PT KAI dalam pelaksanaan CSR, seperti meningkatnya citra PT KAI di masyarakat yang bermanfaat dalam membangun citra merek dan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai bisnis yang bertanggung jawab. Baik, berdasarkan hasil pembahasan tersebut, yang dapat kami simpulkan adalah bahwa CSR dapat menjadi strategi untuk meningkatkan value atau nilai dari suatu perusahaan. Perusahaan yang tidak berkeberatan dalam menerapkan kebijakan ini dapat menjadi faktor pendorong masuknya investor, dikarenakan investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan minim akan potensi konflik. Namun di sisi lain, CSR ini juga dapat menjadi faktor penghambat masuknya investor, dikarenakan kebijakan CSR ini akan menambah beban bagi perusahaan sehingga akan mengurangi keuntungan. Namun untuk di Indonesia sendiri, kebijakan CSR ini telah diterima dengan baik. Contohnya CSR yang dilakukan oleh PT Holcim yang membawa nilai positif dan membuat calon investor senang hati dalam menanamkan modalnya. Selain itu, dari PT KAI juga tidak berkeberatan dalam menerapkan kebijakan CSR ini, yang mana hal ini sangat menarik investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki citra yang baik dan positif di mata masyarakat. Kemudian yang dapat kami sarankan adalah, meskipun terdapat kekhawatiran bahwa CSR ini dapat menjadi beban biaya bagi perusahaan, namun pada kenyataannya di Indonesia, kebijakan ini justru memberikan dampak positif dan menjadi daya tarik bagi investor. Pengalaman PT Holcim dan PT KAI menunjukkan bahwa penerapan CSR yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan serta menarik lebih banyak investasi yang masuk. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi CSR ini tidak hanya bersifat himbauan, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang mengabaikannya. Selain itu, pemberian insentif seperti pengurangan pajak atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang aktif dalam CSR dapat mendorong lebih banyak korporasi untuk berpartisipasi. Baik, itu tadi penjelasan terkait dari CSR di dalam direct investment. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.